Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang jikalau lautan itu dijadikan tinta dan dedaunan di dunia ini dijadikan daun, maka tidak cukup untuk menuliskan nikmat-nikmatnya. Yang karena nikmat-nikmat itulah kita bisa berkumpul di masjid yang di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat berserta salam semoga tercurah agungkan kepada baginda besar kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam ini dari zaman onta hingga zaman Toyota. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah suatu yang kita inginkan ketika kita mengerjakan sesuatu. Simpelnya, kita tuh mengerjakan sesuatu untuk siapa? Nah, itu dia niat. Anyway, tentang niat ini Rasulullah SAW memiliki sabda yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat yang terkenal, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang berbunyi, an Amiril Mukminin Abi Hafsin an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amiril Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi di sini Umar bin Khattab mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'i ma nawa. Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi setiap amalan kita itu tergantung pada niatnya, dan setiap niat itu memiliki balasannya. Faman kana, dan barang siapa. Nah, di sini Rasulullah SAW mendefinisikan balasan-balasan niat itu dengan perumpamaan. Faman kana fahijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana fahijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya bernilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu bernilai karena apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa sebegitu pentingnya niat bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena niat itu bisa membuat suatu yang biasa menjadi luar biasa, dan suatu yang luar biasa menjadi binasa. Seperti kisah dua orang yang bersedekah ini. Ada dua orang yang bersedekah. Orang yang pertama bersedekah 5.000 dan orang yang kedua bersedekah 100.000. Tetapi orang yang pertama selamat karena 5.000-nya, dan orang yang kedua binasa karena 100.000-nya. Kenapa? Karena orang pertama bersedekah berniat karena murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang kedua berniat karena ingin dilihat seperti orang dermawan. Maka Allah menilai sedekahnya itu sebagai perbuatan riya, dan Allah membinasakannya. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa suatu yang biasa seperti 5.000 rupiah itu, bahkan receh, bisa menghalangi kita untuk masuk neraka. Dan suatu yang luar biasa seperti 100.000 rupiah bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi marilah kita sama-sama perbaiki dan perbarui niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, agar semua perbuatan dan aktivitas kita
itu bernilai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.